ditunjukkan Allah petunjuknya, yaitu Al-Quran. Itu bukti bahwa Quran itu turunkan Allah sebagai petunjuk hidup. Nah, kalau kita tidak mau menerima atau tidak membacanya, berarti kita tidak bersyukur. Maka insya Allah dengan membaca, mengerti, memahami Al-Quran, hati, pikiran, tenaga, pikiran kita menjadi tenang. Karena Allah sudah berkata, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan ingat kepada Allah, ingat pada Allah, Al-Quran adalah ingat untuk ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menerangkan saya pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau dikenal dengan Quran pelaku. Karena perjalanan hidup Nabi itu mencerminkan Al-Quran. Sehingga kalau ingin memahami Al-Quran, ya lihat juga kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang sengaja berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan baik perbuatan maupun ucapan beliau. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang surat Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ulangi. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul, katakanlah Muhammad, siru, lakukanlah perjalanan atau segi ekspedisi atau studi banding atau tamasya atau jalan-jalan atau rekreasi, tapi mengandung makna bahwa perginya itu punya kepentingan sambil berpikir, melihat lokasi suatu daerah yang dulunya jaya kemudian mengalami mundur atau rusak. Nah, itu namanya melakukan ekspedisi atau observasi atau apa yang disebut lagi observasi atau riset. Saya master di atas saja. Siru, lakukan perjalanan fil ardi, di muka bumi. Lang-lang buanalah di muka bumi, sebab semua kehidupan itu di muka bumi. Setelah kamu melakukan perjalanan, kemudian sumang dulu, kemudian perhatikan. Jadi tidak sekedar berjalan, maka ini merupakan pelajaran kita. Kalau pergi mesti harus sambil melihat-lihat kanan kiri, kecuali sudah sampai dan tidur. Maksudnya agar kita mengerti kondisi real yang ada di kanan kiri perjalanan kita.
Lebih-lebih ada tujuan khusus, yaitu melakukan ekspedisi atau riset atau survei tentang kehidupan masyarakat itu di waktu sekarang dan di waktu datang, waktu yang masa lalu. Kaifakana, bagaimana keadaannya? Akibat daripada orang-orang yang mendustakan agama. Perlu dipahami bahwa di sekitar Mekah, di sekitar Arab itu diutuslah beberapa utusan Allah untuk mengajak umat manusia mengenal Sang Pencipta Tuhannya, kemudian dituntuni bagaimana cara menyembahnya. Jangan sampai dia diciptakan Allah tapi yang disembah selain Allah, maka jadilah tidak terima kasih. Bagaimana rata-rata mereka mendustakan terhadap utusan-utusan Allah yang dikirim. Di antaranya di Syria ada namanya di daerah Sodom, Gomorrah, itu ada seorang nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah melampaui batas, yaitu orang yang senang sesama jenis. Diutuslah namanya Nabi Lot. Nabi Lot itu punaan dan Ibrahim, tapi di Kanaan sebelah selatan Ibrahim diutus untuk membina masyarakat Kanaan. Ya, di sana Nabi Ibrahim ketika malaikat datang untuk memberi pelajaran itu, bahwa Nabi Lot sudah berusaha semaksimal mungkin agar mereka sadar bahwa anak-anakku itu banyak yang cantik-cantik. Kamu jangan suka sesama jenis, seperti perbuatan yang amat sangat keji dan memalukan. Tapi jawabannya, kalau wanita itu kan sebulan sekali mesti kotoran, sedangkan laki-laki selalu bersih. Itu kan anak yang selalu bersih. Padahal kalau diikuti terus nanti akan kehilangan masa depan, sehingga generasi berikutnya tidak ada. Sebab tidak mungkin sesama jenis bisa melahirkan. Namun sebelumnya datang ke tempat Ibrahim, karena Ibrahim istri yang pertama Sarahnya itu belum punya anak, dan dia menginginkan punya anak walaupun sudah tua, bahkan sudah menopause. Namun Nabi Ibrahim didatangilah Nabi Ibrahim ketika ke tempat Ibrahim. Ibrahim itu suka nyuguh tamu, disembelihkan sapi cilik. Ketika disajikan sate yang sangat nyaman baunya, ternyata tidak ada yang menyentuh. Ibrahim lagi-lagi mesti orang biasa. Maka dia bilang, aku ada utusan Allah untuk beri kabar gembira kamu bahwa kamu akan punya anak dari istrimu yang Sarah. Sarah diundang dikabari, langsung. Karena aku ngimpi apa melek apa. Jadi apa nanti tidak silorok berarti saya melek. Mosok aku usia 80 tahun lebih kok akan punya anak. Apalagi bojoku wis tua. Ya Allah itu Maha Kuasa. Ada dibilang kabar gembira bahwa akan punya anak, nanti diberi nama Ishak, dan setelah Ishak nanti Ishak akan punya anak lagi namanya Yakub. Itu diberitahu seperti itu. Setelah itu kami akan datang ke tempat Lot. Bagaimana nanti kasihan Lot toh? Bila itu kan ajak-ajak sampai siang malam, tidak pernah bosan-bosan. Saya tahu siapa yang berdosa dan siapa yang tidak berdosa. Di zaman dulu itu orang yang berdosa langsung mendapatkan siksa yang tidak diselamatkan. Dan Nabi Lot disuruh ngajak pengikutnya untuk pergi sebelum subuh. Akhirnya jangan noleh-noleh, tapi istrimu biarkan sadar PDW. Istrinya tetap walaupun istri Nabi mendapat siksa karena tidak mengikuti petunjuk dari suaminya. Inilah bukti bahwa
surga itu tidak karena suami atau sebaliknya, surga tidak tapi karena perbuatannya sendiri. Ini masalah sedung. Akhirnya diduga baliknya menjadi sampai sekarang menjadi tempat bisa dilihat sejarah apa namanya namanya danau, sehingga dikatakan ada daerah Sodom, maka orang-orang yang melakukan itu sampai sekarang dikatakan Sodom, melakukan perbuatan seperti itulah. Di sini namanya dirubah lagi namanya menjadi homoseks. Tapi kalau di sana terkenalnya sodomi karena itu dilakukan oleh penduduk Sodom. Penduduk Sodom itu penduduk Sodom. Nah, cara kene ya apa Pak? Melakukan Jogja itu yang terkenal. Di mana Pak? Di mana yang Pak? Ikut negara mana itu? Sekarang ikut Syria. Syria. Itu juga ini kan fil ardi, silakan mengadakan survei ke Mesir. Di sana ada raja terkenal namanya Fir'aun. Ini kan disuruh di umat bangsa Arab disuruh karena orang Arab itu seperti orang desa, orang kampung, tidak tahu di luarnya. Jadi wong plutuk desa, wong desa lah sip. Disuruh mengadakan sampai perjalanan. Di Mesir pun ada seorang nabi. Itu juga di mana? Di Palestina ada seorang nabi yang tidak punya bapak, namanya Isa. Itu perjalanan dimusuhi oleh rakyatnya atau oleh kaumnya. Tapi Nabi Isa ya sabar sampai terutama orang Bani Israel sampai diancam untuk dibunuh. Sehingga di Quran semuanya disajikan cerita-cerita itu, sehingga Quran dikatakan musaddiqan lima, meluruskan cerita-cerita yang ada di kitab sebelumnya. Sebab kitab sebelumnya sudah dipengaruhi oleh tangan manusia karena sudah pernah terbuat kali. Akhirnya berdasarkan ingatan, maka ingatan bagaimana tidak sesempurna fakta, sehingga dikatakan itu mengalami banyak perubahan atau pemindahan kata-kata dari satu dengan yang lain. Gampang Indonesia yang sudah jelas baru 75 tahun saja Pancasila sudah dirubah, apalagi itu kita Pancasila. Orang pintar itu biasanya kepengen merubah. Di mana-mana Pak, orang pintar itu inginnya menampilkan kepintarannya sehingga kitab yang ada itu dianggap tidak sesuai dengan kepintarannya. Ini di Indonesia pun demikian, karena orang pintar, wah itu saudara kita diunggah kafir, akhirnya dirubah menjadi non muslim. Itu kan orang pintar. Nah, orang bodoh orang mungkin. Itulah sejarah kehidupan manusia. Juga ada juga di Madian namanya Nabi Syuaib. Sejarah pun dihancurkan karena mereka suka tipu-tipu, korupsi. Dengan korupsi sederhana takaran dan ukuran. Sehingga mereka pun dimusnahkan. Itu juga Nabi Soleh yang berada di di Hadramaut pun demikian. Banyak kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah karena mereka melanggar janji, yaitu mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi. Ini maka dikatakan fasiru berarti kayak bakaran teman-teman. Maka dilanjutkan qul liman ma fis samawati wal ardh qulillah kataba ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Qul liman ma fis samawati wal ardh qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la
Qul katakan Muhammad, liman, kata-kata yang dikatakan pada umatnya yaitu penduduk Mekah, karena ini ayatnya turun namanya Makkiyah. Liman ma fis samawati wal ard, nak membaca gitu, tapi nak membaca dalam arti membaca diteruskan membaca liman ma, tapi mengartikan ya dibaca liman ma fis samawati wal ard. Untuk siapa atau milik siapa, yang menguasai siapa? Ma, apa saja fis samawati yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintang, planet yang ada di langit itu milik siapa? Kalau itu ada yang miliki, mesti milik yang miliki itu yang ngaturnya perjalanannya sehingga mereka berjalan cepat, tapi kita tidak terasa. Wal ardi, dan yang ada di dalam bumi, di muka bumi maupun di dalamnya, semuanya itu ditanyakan. Ini namanya metode tanya jawab, ulang. Milik siapa? Apa yang berada dalam dan bumi? Maka dijawab sendiri oleh Nabi Muhammad. Qul lillah, katakanlah ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat pelajaran bagi kita bahwa karena semua milik Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Ini pelajaran yang sangat bersih, ikhlas atau mukhlisin. Kita hanya diperkenankan minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, siapapun orangnya, apalagi sudah mati. Bagaimana kepada Nabi? Nabi tetap tidak boleh, karena dalam surat Al Imran sudah dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi afa immata aw qutilan qalabtu ala aqabikum. Ketika Nabi meninggal, umat itu mentang-mentang marah-marah. Siapa yang bilang Nabi meninggal? Tak penggal. Ini karena saking fanatiknya, tidak percaya bahwa Muhammad meninggal. Melihat gelagat yang seperti itu, Aisyah sebagai istrinya yang sudah mendapatkan pendidikan dari suaminya yang luar biasa, pendidikan khusus, maka kaget begitu. Maka langsung WA mau pakai telepon, Bapak suruh datang. Zaman itu mesti utusan, ada utusan orang suruh datang. Ini ada orang yang nak suruh saya apa? Marah tanpa terkendali itu, emosi. Makanya Abu Bakar datang. Dibacakan surat Al Imran. Muhammad itu hanya utusan Allah. Apakah kalau dia mati aku terbunuh, kamu akan kembali seperti masa lalu menyembah kepada orang-orang yang telah mati? Bahkan tidak percaya bahwa orang yang soleh yang mati dianggap tidak mati, maka masih dimintai. Maka dikatakan wa may yaqul bayi fala yadraja, siapapun yang kembali lagi seperti masa lalu, yaitu meminta-minta atau menganggap orang yang mati itu tidak mati, bahkan masih dimintai, maka tidak akan membuat Allah itu menjadi turun derajatnya, tidak membuat Allah berbahaya terhadap Allah. Ini bertujuh bahwa kita tidak boleh mengkultuskan nabi-nabi sampai sudah mati masih diminta. Nah, bagaimana kepada Nabi kita tetap hormat dengan membaca apa? Sholawat. Nah, sholawat terbagus itu sholawat yang diajarkan Nabi. Nabi pernah ditanya, bagaimana Rasul aku sholawat kepadamu dalam sholat? Nabi diam dalam sholat. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad
tertentu yang diajarkan Nabi, sholawat kepada Nabi. Berarti setiap orang Islam mesti pernah bahkan wajib membaca sholawat. Tidak ada orang Islam yang tidak pernah baca sholawat. Jangan sampai ada dusta di antara kita, "Yuratu mau sholawat." Tidak pernah, karena orang Islam sholat. Ini yang harus dimengerti. Yang kedua, sholawat yang terindah itu sholawat yang diturunkan Nabi, sholawat dalam sholat. Nah, di luar itu kalau mendengar kata Muhammad, kita nyambung Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul pemahaman paham Bapak. Itu kan Nabi yang ngajar, tidak mungkin pakai Sayyidina, karena Nabi yang ngajar. Maka kita sekarang sebagai penghormatan diberi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana menurut Pak Deman atau menurut Sidik? Benar tidak? Redaksi yang diajarkan oleh Nabi itu namanya sudah form ya. Benar, sudah baku. Dan baku. Ketika sholat yang dibaca seperti ketika Nabi mengajarkan, seperti dengan upacara membaca Pancasila. Walaupun baik dengan upacara Pancasila, satu ketuhanan yang maha kuasa, kan bagus tuh. Kira-kira pesertanya ya. Itu contoh bahasa Indonesia saja tidak boleh, apalagi di sholat resmi. Maka yang bagus tetap redaksi yang dibuat oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, yang bagus. Dene ana sing nambah ya monggo, tidak perlu di uring-uringan buru-buru gitu. Tapi jelas menurut etika lebih bagus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana sing ngaku Sayyidina monggo silakan, yang penting sholat. Supaya kita tidak terlalu sebab masalah sepele kadang-kadang so tidak gawe masalah. Lucu tak akhirnya jadi ringkeh. Guru-guru Sayyidina jadi masalah di kampung. Itu orang menghargai Nabi. Nah, juga Pancasila kok tidak menghargai. Ini contoh sekali lagi bacaan sholawat yang bagus, yaitu seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, bagaimana kalau malam Jumat baca sholawat? Silakan baca sholawat. Kalau kita baca sholawat sekali kepada Nabi, diberi imbalan 10 kali seperti baca Quran kan? Membaca Quran satu huruf diberi 10 perbaikan. Jadi banyak, tidak hanya sholawat. Nah, muncullah budaya namanya sholawatan setiap malam Jumat, namanya tiba bernasar ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Ini pondok pesantren malam Jumat kan prei, maka diwujudkanlah bentuk budaya seperti itu, namanya berjanji, karena kitabnya disusun oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Dari itu yang harus dipahami, maka bahasanya berjanji, karena berjanji itu nama daerah atau desanya wong sing aran. Nah, kalau kena yang Pak Adi yang condong Caturi, bawa saja yang aran. Contoh. Ini contoh. Jadi semua milik Allah, maka perlu dipahami kataba ala nafsi rahmah. Allah telah menetapkan terhadap dirinya untuk memberi rahmat kepada siapapun. Mbok nyembah, mbok ora, semua makhluk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu punya rahmat 100%. Yang diturunkan ke dunia 1%, yang 90% diberikan besok di akhirat khusus kepada orang-orang yang beriman. 1% itu membuat kuda atau hewan tidak mau menginjak anaknya, karena apa tadi? Kasih sayang. Itu jadi kasih sayang kita yang kita berikan pada anak-anak kita, istri kita, saudara kita, itu semua
hanya sebagian dari 1% rahmat Allah. Itu setiap orang mesti punya sifat kasih sayang. Lah kasih sayang orang Islam itu diekspresikan dalam bentuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi tadi kita sebarkan. Berarti orang Islam itu selalu menyebarkan kasih sayang. Setiap ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menyebarkan sayang. Karena orang salam namanya medit, kakhil, itu juga mendengar apa Nabi disebut tidak salam. Jadi banyak sekali petunjuk yang menyatakan bahwa Allah itu rahmatnya luar biasa. Maka namanya Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat lembut yang diberikan kepada seluruh umat makhluknya. Bahwa nyembah bahwa saya ingin dengan bersani uang kafir atau sholat tetap diberi rezeki karena kasih sayang Allah. Dosanya sungguh langit tetap dimaafkan karena kasih sayang. Maka orang Islam tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Mas Siddiq jangan jadi orang yang putus asa. Warna dosa doakan terus langsung mendan. Putus asa karena salahnya banyak kemudian tidak mau belajar. Karena dimarahi oleh dosanya kemudian tidak boleh. Umat Islam harus selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada hadis yang menerangkan bahwa amal seseorang itu tidak bisa menyelamatkan atau memasukkan seseorang masuk surga. Ini ya, amal seorang tidak bisa membuat seseorang masuk surga. Tapi perlu diketahui bahwa masuk surga karena kasih sayang Allah. Sampai ada siapa yang tanya, apa jenengan yang nonton? Muhammad mesti seorang yang bijak ya. Aku podo wae karo kowe. Aku podo wae manungsa yo mangan podo karo kowe. Jadi yang membuat saya masuk surga itu karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kata-kata inilah kalau tidak hati-hati bisa jadi permusuhan. Kurang ajar ngarani Nabi orang masuk surga. Jadi ini hanya salah saja menerjemahkan bahasa Nabi. Tapi oleh Allah kalau disimpulkan Nabi saja tidak dijamin masuk surga. Lah itu kesimpulannya keliru. Menurut Nabi ketika ditanya wong tuanya itu syirik dosa masuk neraka. Wong tuaku wong tuamu padha wae neraka. Lah itu oleh umum terkatakan wong tuane Nabi wae masuk. Nah niku ya kurang etis toh. Apa kurang materi. Kok tidak ceritake wong tuane Nabi masuk. Nah orang yang fanatik mesti dia terima. Padahal itu kata-kata Nabi ada hadisnya. Ini supaya kita hati-hati, gara-gara salah ngomong bisa jadi dianggap orang yang tidak menghargai Nabi. Pada ini menerjemahkan bahasa Nabi. Ini supaya dimengerti Bapak sekalian. Jadi Siddiq harus apa itu hati-hati kalau menerjemahkan itu jangan terlalu disimpulkan mulai nyimpulkan kebablasan. Memang ya betul, Nabi saja tidak dijamin masuk surga. Itu Nabi sendiri mengatakan, tapi maksudnya Nabi kan sudah dijamin inna atainakal asal kami berikan padamu surga, neraka telaga kausar berarti kan surga. Lah kok dikarane dia masuk surga, tidak masuk surga. Ini namanya wong ngomong itu mesti boleh menangi. Iya Bang ya. Di mana-mana orang diplomat diskusi itu mesti boleh mencari menanya diri. Hati-hati bisa menjatuhkan diri. Maka sistem bicara di forum di sosmed salingan itu tidak bagus dan sebab bagaimanapun intinya itu hanya mencari kejelekan orang lain. Walaupun benar tetap dicari kejelekan. Orang kalau dicari kejelekannya tetap ada. Ini harus Nabi dicari kejelekan mesti ingin menjelekan loh. Ada
Katanya seperti Gus Muafik ngarani Nabi Rembes, Nabi kawin untuk Aisyah umur 9 tahun. Masa wong tua saya ketahuan ngawini wong sangang, itu kan mencari kejelekan. Nah kita tidak boleh mencari-cari kejelekan orang lain, apalagi Nabi. Alimah saja tidak boleh baik. Abadi kita mencela kejelekan saya dicari kejelekan tetap ada, tapi tidak boleh mencari kejelekan orang lain. Paham ya? Jadi ini harus pahami. Itu sebagai rahmat Allah. Allah menutup kejelekan kita. Itu rahmat. Kalau dibuka semua kejelekan kita, kira-kira berapa Pak? Nak dibuka kabeh elek-elek dhewe. Tahu kelakuane elek apa? Kira-kira. Untuk itu kita itu hanya casing saja yang baik, casingnya, tapi nanti elek ganti casing lagi. Tapi sebetulnya aslinya mau ya Mas Siti ya, betul tidak Mas Siti? Ketok api kelihatannya bagus, tapi kadang-kadang sebetulnya jelek. Itulah manusia. Itu semua ditutup oleh Allah. Maka namanya Ghafarah, Singapura. Allah maghfir, ya Allah ampunilah, tutuplah kejelekan saya. Nah dibuka ya lek kabeh. Wong ora sing apik. Maka kita tidak boleh mencela orang yang berbuat jelek. Nabi mengatakan siapa yang mencela orang yang berjelek, orang itu tidak akan mati sebelum melakukan apa yang dicelakan pada orang lain. Ini yang harus dimengerti, hati-hati. Akhlak Islam itu harus betul-betul dijaga. Jadi sekali lagi Allah telah mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat kepada siapapun makhluknya, diberi rahmat semua, diberi kasih sayangnya semua. Layak namun sekian jangan ya kebablasan Allah awakku dirahmati wae terus nekat berbuat semaunya sejelek-jeleknya, bukan begitu. Tapi maksudnya manusia sudah selalu berharap kepada Allah Taala. La yajma'annakum, sungguh-sungguh Allah akan mengumpulkan kamu semua. Nanti dikumpulkan semua gambarnya ada, jadi dibuka besok nih. Saya ingin ditutup sih, dibuka besok nih akhirat. Oh alat bukti. Tapi Allah akan menghapus ya gak bisa karena tobat, karena apa? Tobat betul-betul kejelekannya ditutup juga bisa. Sehingga Nabi mengatakan wa arbi'is sayyi'ata hasanatan tambah. Nah, terlanjur berbuat jelek, segera diikuti perbuatan yang baik, pasti akan dihapus sing jelek hingga hilang. Tapi juga kalau diulangi lagi nanti catatan itu muncul lagi. Wah dihapus sampai apa kan boleh timbul lagi, terus catatan itu timbul lagi. Maka namanya berbuat baik jangan sampai sing jelek diulangi lagi. Ini yang perlu dimengerti di dalam beragama. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat dikumpulkan semua manusia sejak sampai hari kiamat. La raiba fi, tidak perlu diragukan lagi tentang yang pasti yang datang. Hanya masanya tidak perlu ditunjukkan. Sebab kalau ditunjukkan, katakanlah jenengan di sidik itu sukses besok umur 50 tahun, sukses. Ketika masih umur 40 tahun tidak mau kerja, toh aku kerja seperti apa tidak akan sukses, nunggu ini. Maka perlu dirahasiakan rezeki, termasuk usia, termasuk apa, nah ya usia, rezeki, termasuk silakannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina khasiru, sedangkan orang-orang yang berbuat rugi terhadap dirinya, itu nak menerjemahkan dibalik Pak. Orang-orang yang tidak beriman berarti merugikan dirinya sendiri, gitu loh. Orang yang tidak percaya terhadap informasi ini, informasi Al-Quran, berarti dia merugikan dirinya sendiri, tidak orang lain yang rugi. Sebab diberitahu tentang akhirat tidak mau, disuruh berbuat baik tidak mau, disuruh mengerjakan kebaikan tidak mau, maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Yang tidak
percaya. Nanti akan dibuktikan ketika kita berada di akhirat. Maka Allah dikatakan Maliki Yaumiddin. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Lagi. Dan kepunyaan Allah lah, dan kepada Allah lah, dan milik Allah lah, apa saja sakana yang tenang, yang ada, yang bertempat, yang berada fil laili di waktu malam dan hari dan siang. Jadi dengan semua itu milik Allah, yang atur Allah. Kita tenang, ternyata perjalanannya luar biasa. Bumi matahari itu berjalan berapa perjalanan. Kita kan diam saja bumi kita itu, ternyata luar biasa. Dengan suara itu kecepatannya berapa menit Pak? Suara Amerika di rumah kan ada lewat TV kan langsung kita langsung kan itu perjalanan suara bersinar lebih cepat lagi. Itulah kekuasaan Allah kalau di runut sedemikian rupa. Bagi orang yang ahli fisika, ahli ilmu kimia dan sebagainya, semuanya bisa menimbulkan keyakinan bagi. Namun orang yang kadang-kadang cerdas merasa pintar dewe, akhirnya malah kebablasan, tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berada atau orang yang tenang, seakan itu tenang, berada, bertempat tinggal. Tiga tempat tinggal namanya maskanah. Tempat tinggal, tempat diam itu maskanah rumah. Jadi milik Allah lah, kepada Allah semua yang tenang di waktu malam, di waktu siang. Karena wa alim Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan lagi masih kul kata ini disuruh menyampaikan kepada umatnya. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Sekaligus sebagai bentuk penolakan ajaan kepada selain Allah, betul-betul hanya tauhid. Qul kata Muhammad, aghairallah, apakah kepada selain Allah, attakhidu, aku menjadikan waliyan pelindung, apakah aku mencari pelindung kepada selain Allah? Sedangkan Fatir Samawati, Allah itu pencipta yang menjadikan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi.
Apakah kita masih mencari pelindung berdasarkan Allah? Sebab masyarakat itu kan mencari pelindung berdasarkan Allah pada waktu itu, membuat patung sebagai pelindungnya, kemudian setiap akan pergi bahkan membuat sesaji. Ya itulah namanya kalau berketuhanan dengan budaya. Maka kalau bertuhan dengan cara budaya, nanti yang muncul adalah sesaji-sesaji di pinggir-pinggir jalan. Tradisi-tradisi akan muncul. Pada setiap daerah punya tradisi masing-masing. Itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan itu bukan hasil dari cipta karma, tapi diajarkan oleh Allah agar bisa cara menerapkan itu bisa muktadurkan, bisa pada tempatnya. Dan sampai menyembah Tuhan tidak sesuai dengan petunjuk. Supaya menyembah Tuhan sesuai dengan petunjuk, maka diberilah oleh Allah cara-cara mengenal Allah. Di antaranya ditunjukkan tentang kekuasaannya mencipta bumi dan langit, seluruh makhluk yang ada. Tadi dikatakan, apakah aku mencari pelindung selain Allah? Sedangkan Allah itu menciptakan langit dan bumi, semuanya milik Allah seperti ayat di atasnya. Dan Allah itu memberi makan, tapi tidak diberi makan. Allah yang memberi makan kita, semua makhluknya diberi makan, semua tidak ada yang tidak. Apa saja hanya harus dicari. Dan makannya itu kadang-kadang jenis-jenisnya, contohnya ular makan tikus, kucing makan tikus, bisa juga. Ini semua adalah rezeki bagi makhluknya itu. Maka dalam surat Hud ayat 6 dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Semua makhluk yang melata di muka berjalan di muka bumi, Allah menjamin, mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki. Allah mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki. Seperti tadi, Allah mewajibkan memberi rahmat kepada seluruh makhluknya. Kata Muhammad, ini aku sesuatu umir itu disuruh, diperintah akuna awalan masalah, agar menjadi orang yang mula pertama berserah diri kepada Allah, mula pertama beragama Islam, mula pertama menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dan masyarakat pada waktu itu kan semua menyembah berhala, menyembah patung. Dan Muhammad membuat pernyataan, akulah mula pertama yang menyembah kepada, yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ingat, wala takunan musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, alias menyembah selain Allah, mencari perlindungan kepada selain Allah. Apapun kita berdoa, meminta, mencari perlindungan kepada selain Allah, itu disebut syirik. Orangnya namanya musyrik, perbuatannya syirik. Nah, perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau sampai mati tidak tobat. Tapi kalau sebelum mati bisa tobat, ya alhamdulillah bisa diampuni. Ini harus dipahami supaya dosa syirik tidak akan diampuni kalau sampai mati tidak tobat. Nah, apa ngerti mati ini kapan? Nah, itu yang karena tidak tahu mati ini kapan, maka sekali lagi kita berusaha menghindari dosa syirik, yaitu ketuhanan berdasarkan kebudayaan yang muncul nanti syirik. Silakan buktikan kalau ketuhanan itu dengan dasar kebudayaan, jadi nanti muncul, orang Jawa itu budayanya ya wayangan, nggak bisa saji, kalau akan punya kerjaan jadilah dan sebagainya itu. Dan sekali lagi ketuhanan, sebab apa ketuhanan itu harus diajarkan dari yang menjadi Tuhan. Jadi kalau ketuhanan berdasarkan hasil imajinasi manusia atau hasil cipta karya manusia, kan budaya itu kan itu saja, cipta budaya itu kan adat. Nah, adat banyak sekali kalau diikuti bisa berakhir, sehingga Tuhan macam-macam, tidak salah lagi. Tuhannya orang Jawa beda karena Tuhannya orang Sumatera,
Tuhannya orang Sumatera beda dengan Tuhannya Arab, banyak macam-macam dan kembali kepada zaman jahiliyah, diekspresikan dalam bentuk patung. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.